Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya punya jam Casio Lineage, fiturnya multi band 6 dan tough movement, yaitu baterainya masih baterai cas solar ya. Jadi kita hanya perlu menggunakan sinar matahari untuk melakukan recharging baterai. Ini bahannya titanium, sangat ringan dan lebih kuat dibanding dengan stainless, lebih ringan juga dibanding dengan stainless. Di sini saya akan menyampaikan beberapa fitur canggih yang ada di unit jam Casio tersebut. Ini kita mulai saja ya. Untuk pertama, kita perlu mengetahui tombol yang sebelah kiri atas ini adalah kita anggap sebagai tombol A, ini tombol B, ini tombol C, dan ini tombol D. Jika kita ingin melakukan setting jam dan tanggal, kita perlu melakukan mulai lagi dari setting menekan tombol A sampai dengan jarum detik ini nanti menuju kepada panah yang bertanda PM. Kita langsung saja. Pertama kan ini melakukan settingan pada tanggal, bulan, sampai dengan ke tahun. Oke ya, kita coba. Nah, ketika berada sudah di jarum PM, menunjukkan dial PM, berarti kita sudah boleh melakukan settingan, yaitu melakukan dengan tombol C. Nah, teman-teman, ini menunjukkan bahwa angka pada tahun itu dimulai dari angka 2000. Ketika menunjukkan angka 2, berarti ini tahun 2020. Begitu juga seterusnya, ini 2030, 2040, 2050, 60, 70, 80, sampai dengan 99. Dia akan kembali ke 0. Kita pakai tombol D ya untuk melakukan pergantian. Akan kembali ke 0. Kita saat ini berada di tahun 2020, berarti tahun 2010, 2020. Nah, secara puluhan ini sudah menunjukkan di angka 2020. Untuk tahun ini adalah 2024. Maka kita menggunakan lagi tombol C untuk menunjukkan angka satuan dari tahun tersebut. Nah, ini sudah menunjukkan ke angka 4. Kalau kita geser 2025, 2026, 27, 28, 2029, dia akan kembali ke 0. 2021, 2022, 23, dan 2024. Oke, secara tahun kita sudah setting ke 2024. Sekarang kita menuju ke bulan September. Ini kita kembali geser menggunakan tombol C. Nah, di angka 9. Ini sebenarnya sudah saya setting, cuman ini untuk pengetahuan teman-teman. Ketika menunjukkan ke angka 9, berarti ini sudah menuju bulan ke-9, yaitu bulan September. Kita bisa geser lagi bulan 10, bulan 11, bulan 12, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Nah, seperti itu teman-teman. Ketika sudah berada di bulan September, saat ini kita coba melakukan settingan pada tanggal. Bulan sudah, tahun sudah, kita ke tanggal. Oke, kembali kita melakukan klik tombol C. Nah, ketika sudah ada pergerakan, berarti tanggal ini yang akan kita rubah. Oke, kita coba. Ini tanggal 18, tanggal 19, tanggal 20. Misalnya kita setting di tanggal 20, 21 ya. Oke, anggap saja hari ini adalah tanggal 21. Setelah settingan pada tanggal, lalu kita melakukan settingan pada jam.
Kalau menunjukkan jam WITA adalah saat ini jam 20.30 ya. Nih seperti yang ada ini jam 20.30. Coba kita sesuaikan. Kita kembali menekan tombol C. Nah, begitu ada pergerakan di pada jarum menit, berarti kita sudah bisa melakukan settingan untuk jam. Ini kita coba cek. Nah, ini ada pergerakan, berarti dia akan menunjukkan jam 20.30, sorry. Kita kembalikan, kita coba geser kembali seperti ini jika kelebihan. Sekarang kita coba setting ke jam 9. Kita cek. Nah, ini kita tekan lama. Kita berhentikan jika sudah menuju jam 9. Oke. Ketika itu sudah selesai, kita lakukan setting semua. Kita hanya tinggal perlu mengembalikan ke tombol A. Nah, ini jam sudah berjalan secara normal. Bahwa ini tanggal 21 September 2024 dan menunjukkan pukul 21.00. Seperti itu teman-teman. Kelebihan dari jam ini adalah biasanya kan kalau hanya ketahuan pada tanggal saja, ketika dalam bulan tersebut hanya menunjukkan sampai dengan tanggal 30, otomatis kita di sini akan melakukan setting pergeseran. Karena pada jam yang biasanya itu akan bergeser ke 31. Tidak mungkin bisa langsung ke 1. Nah, di jam ini kelebihannya tersebut. Karena kita di awal sudah melakukan setting tahun, settingan bulan, sampai dengan tanggal. Ketika di bulan September ini misalnya sampai dengan tanggal 30, tanggal nanti September, atau di bulan Oktober nanti hanya sampai dengan tanggal 30, September sampai dengan tanggal 30. Ketika berjalan bulan Oktober mulai tanggal 1, dia akan langsung bergeser ke tanggal 1. Jadi dia tidak akan memunculkan angka 31 di sini. Seperti itu teman-teman. Oke, untuk yang selebihnya ini sebenarnya ini adalah jam dikhususkan untuk pasar Jepang. Yang ini pasti perlu teman-teman ketahui. Ini ada di sini namanya fitur multiband. Nah, multiband itu sebenarnya adalah sebuah sistem pemancar radio yang menentukan jam di wilayah tersebut. Sayangnya di Indonesia itu belum ada. Hanya ada di Asia itu, yaitu Jepang dan China. Makanya di sini sebenarnya jam ini adalah diperuntukkan untuk di negara Jepang. Jika teman-teman merasa sulit untuk melakukan settingan yang saya jelaskan, maka fitur multiband inilah yang akan kita gunakan. Bagaimana caranya? Karena kita nggak ada sinyalnya di negara di Indonesia atau di Asia Tenggara, maka kita hanya perlu menggunakan aplikasi yang namanya JJY Emulator. Sebentar, saya kasih lihat. Nah, ini teman-teman. Jadi kita hanya perlu mendownload yang namanya JJY Emulator. Kita tinggal klik saja. Nah, fiturnya kan seperti ini bentuknya. Hari Selasa tanggal 17 September 2024 jam 20.31 detik ke 29.30.31 sekian. Nah, di Jepang sendiri itu ada 2 frekuensi sinyal yang bisa memancarkan dan bisa diterima oleh jam ini, yaitu dalam bentuk 40 Hz dan 60 Hz. Untuk suara yang lebih tidak memekakkan telinga, kita hanya perlu menggunakan di frekuensi di 60 Hz. Tetap kita berikan sinyal yang full seperti ini, teman-teman bisa dengar suaranya. Oke. Nah, ini cukup kita letakkan seperti ini saja. Di settingan jamnya kita hanya perlu menggunakan tombol A. Tombol A ini kita tekan sampai ke tulisan
R atau W. Ini yang antara dial jam 7 dan jam 8 ya, angka 7 dan 8. Ini kita langsung coba saja. Ini R, otomatis dia akan mencoba membaca sinyal yang ada di sekitar, yaitu kita menggunakan handphone. Kita langsungkan saja seperti ini. Untuk jam, usahakan lebih dekatkan dengan speaker yang ada di handphone teman-teman. Saya coba perdekat. Oke, dilihat ya, ini sudah menunjukkan ke jarum sudah menunjukkan di huruf W, berarti dia akan write, dia akan membaca. Sistem sinyal yang ada di handphone yang di aplikasi JJ Emulator, dia akan menyesuaikan, dia akan membaca bahwa sini akan disesuaikan sendiri oleh sistem yang ada di JJ Emulator. Untuk mempersingkat videonya akan saya percepat karena kurang lebih membutuhkan waktu 5 sampai dengan 10 menit. Oke, sudah terlihat ya teman-teman, jam akan menyesuaikan sendiri. Oke, kita lihat, bisa lihat tanggalnya juga mulai bergeser, dia sudah akan menyesuaikan bulan, tahun, dan tanggalan. Oke, detik sudah, berarti ini penyesuaian sudah selesai dilakukan. Sekarang kita sinkronkan. Kita coba cek di sini handphonenya. Oke, nah ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Saat ini adalah tanggal 17 September 2024. Tapi sini hanya terlihat sebagai tanggal 17. Yang kita perlu pastikan adalah kita lihat jam yang sedang berjalan, yaitu jam 20 menit ke 37 dan detik ke 23, 24, 25. Kita coba lihat di sini. Pergerakan jam detiknya itu sangat sesuai dengan yang ada di aplikasi JJ Emulator. Artinya apa? Ketika kita melakukan settingan jam ini menggunakan aplikasi, otomatis sampai ke detik detailnya ini akan sangat tepat dengan jam yang ada di handphone kita. Itu kelebihan yang ada di jam Lineage. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.